Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu melanjutkan dari Sunan Giri. Ya, yang minggu lalu Sunan Giri anak-anak sudah membaca biografi Sunan Giri, kemudian anak-anak juga sudah menuliskan singkat riwayat hidup atau biografi Sunan Giri. Namun baru 17 ya, kurang lebih baru 17 anak yang baru membuat tugas riwayat hidup Sunan Giri. Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak, ya anak-anak, tugas anak-anak adalah belajar. Jadi setiap hari tugas anak-anak memang belajar dari pagi jam 7:30 ya sampai selesai sekitar mungkin jam 10-an, atau tugas Bapak tidak memberi waktu. Jadi anak-anak bisa mengerjakan atau mengirim tugas sampai besok atau sampai malam. Jadi sekali lagi anak-anak tetap semangat dan tolong tugas yang dikirim oleh Bapak Ibu guru diselesaikan ya. Karena tugas-tugas itu ada berhubungannya dengan kelulusan anak-anak. Jadi ketika anak-anak lulus supaya tidak susah untuk mendapatkan sekolah, maka perlu ditingkatkan kualitas pembelajaran anak dan tentunya yang berhubungan dengan nilai. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Kita doakan diri kita dan tentunya kepada keluarga kita. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita bisa menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasula rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan melanjutkan yaitu peranan Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya ini juga masih di Jawa Timur ya, di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Jadi Sunan Giri ini adalah bagian dari 9 wali yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam, mereka juga belajar dari para gurunya ya, para wali yang terdahulu, juga orang-orang yang memang hebat ya, untuk memperdalam ilmu agamanya dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri atau nama lain juga dikenal dengan Raden Paku ya. Nah, dalam berdakwah khususnya di daerah Blambangan ya, Sunan Giri itu berdakwahnya tentunya dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. Sudah kita ketahui dari beberapa wali yang sudah kita pelajari, semua wali berdakwah tentunya berhubungan dengan budaya setempat ya, termasuk Sunan Giri tidak bisa serta-merta merubah budaya setempat ya, yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka yang dikerjakan selama ini, untuk kita rubah begitu saja. Namun dengan cara yang halus, yaitu Sunan Giri dengan melalui beberapa acara, misalkan di Jawa itu sampai sekarang masih ada sebagian, yaitu misalkan dengan cara selamatan, ada keramaian-keramaian, Sunan Giri masuk ke dalamnya, memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalam acara-acara tersebut, sehingga tidak menyinggung perasaan ya atau budaya setempat ya. Maka secara halus Sunan Giri memasukkan ajaran-ajaran di dalam acara-acara
keseharian orang-orang Blambangan pada waktu itu. Misalkan ya seperti tadi ada selamatan ya, kemudian ada upacara-upacara ya tradisional, kemudian dimasukkan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian maka lambat laun ajaran Islam bisa berkembang, namun dengan cara yang halus ya, cara dengan yang halus, tidak mengurangi kekerasan dan tentunya tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat Blambangan khususnya di Jawa Timur pada waktu itu. Di samping itu Sunan Giri dalam mengembangkan Islam mereka juga menciptakan karya-karya seni. Ya, dalam berdakwah mereka dengan metode kesenian. Mereka menciptakan suatu lagu ya. Pada waktu di Jawa ada namanya jamuran. Ya, kemudian ada cublak-cublak suweng. Kemudian jitungan. Nah, dan delikan itu adalah salah satu dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri ya dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya di Blambangan. Ya, jadi anak-anak, kita di dalam memasukkan agama Islam dan mengajak seseorang tidak serta itu salah, tidak, tetapi diajak ngobrol, diajak sana sini dengan bahasa yang halus, kemudian kita ajak untuk mereka mau masuk Islam atau melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan syariat seperti sholat dan sebagainya. Nah, sewaktu Sunan Giri ya berdakwah, ada beberapa karakteristik yang dipakai Sunan Giri, yang ada dalam diri Sunan Giri. Yang pertama, dalam menentukan hukum agama, Sunan Giri sangat berhati-hati dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, atau Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam beribadah harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, serta tidak boleh dicampuri dengan berbagai kepercayaan lain. Jadi dalam menyebarkan agama Islam ada karakteristik Sunan Giri ya, walaupun mereka dalam menyebarkan agama Islam di Blambangan itu dengan penuh budaya-budaya tradisional, tetapi dalam menyampaikan ajaran agama Islam dia harus konsekuen sesuai dengan Al-Quran dan ajaran daripada Rasulullah SAW, tidak mau dicampur adukan dengan adat setempat ya, sesuai dengan syariat agama. Yang ketiga, pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Sholat tetap juga harus 5 waktu sehari semalam ya. Kemudian Sunan Giri menciptakan karya seni seperti permainan anak-anak sebagai sarana untuk berdakwah. Jadi ada 4 karakteristik Sunan Giri di dalam rangka menyebarkan agama Islam untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Blambangan. Anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi di dalam belajar sejarah kebudayaan Islam kita harus banyak membaca. Kemudian sering diulang-ulang bacaan tersebut. Karena kalau sekali doang dibaca ya susah, kita belum paham. Kemudian ada sedikit saya lanjutkan, kemudian ada nilai-nilai positif dari Sunan Giri. Yang pertama, Sunan Giri senantiasa bersifat jujur, ya, berani, kemudian tanpa ragu, ya, tanpa rasa takut dalam menyebarkan nama agama Islam. Kemudian Sunan Giri juga suka menolong sesama, walaupun harus berkorban materi dan nyawa sekalipun. Kemudian yang ketiga, Sunan Giri taat kepada ayahnya dan membuka pesantren sesuai dengan tanah yang diberikan kepadanya dari ayahnya. Kemudian yang keempat, dalam memutuskan sesuatu Sunan Giri berpikir dan bertapakur dan selalu memohon izin kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak, orang tua adalah segalanya. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu ujian, misalkan jangan lupa minta doa sama kedua orang tuanya supaya diberikan kemudahan dalam segala hal. Mau berangkat sekolah sebagainya, minta doa kepada kedua orang tua agar semua apa yang kita lakukan adalah mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, keteguhan dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen. Ya, jadi sekali lagi Sunan Giri dalam menyebarkan Islam ya itu tidak mau dicampur adukkan dengan budaya-budaya lain. Walaupun dalam prosesnya seperti itu, ketika mereka sudah diberitahu, kemudian dia sudah mau masuk Islam, mau mengerjakan, maka harus ditinggalkan tadi budaya-budaya setempat. Ya, jadi kalau di dalam agama Islam ada syariat-syariat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, itu sedikit anak-anak sejarah peranan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya, ada beberapa poin yang tadi Bapak sampaikan. Sekali lagi anak-anak silahkan anak-anak dibaca, kemudian anak-anak pahami. Setelah itu silahkan anak-anak buat kesimpulan daripada peranan Sunan Giri tersebut. Dan Bapak selalu mengingatkan jangan ditulis semua. Nah, yang namanya kesimpulan adalah intisari daripada peranan Sunan Giri tadi, peranan daripada perjalanan Sunan Giri dalam rangka menyebarkan agama Islam di Blambangan. Jadi tadi misalkan Sunan Giri, peranan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam adalah selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam menyebarkan Islam ya harus juga dulu belajar dulu, berguru dulu kepada para ulama-ulama yang terkenal ya. Kemudian dalam menyebarkan agama Islam di Blambangan, Sunan Giri itu menggunakan metode atau dengan kesenian atau karya-karya seni seperti tadi menciptakan lagu-lagu Jawa tradisional. Itu adalah salah satu, ada beberapa peranan Sunan. Kemudian dalam menyebarkan Islam juga Sunan Giri mendirikan pesantren atau masjid ya. Ya, kemudian juga dalam menyebarkan agama Islam tadi mereka harus menempatkan diri atau dengan mengadakan upacara-upacara, kemudian di dalamnya diselipkan ajaran-ajaran Islam. Nah, itu mungkin sedikit kesimpulan daripada peranan Sunan Giri dalam rangka menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya di Blambangan. Itulah anak-anak sepintas penjelasan dari Bapak tentang Sunan Giri. Sekali lagi silahkan anak-anak buat kesimpulan, kemudian ntar dikirim di Google Classroom. Ya, Bapak tunggu tugas dari anak-anak. Sekali lagi anak-anak dibaca dulu berulang-ulang baru mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi Bapak ingatkan, jadi untuk hari ini tidak ada PTM. PTM itu harinya Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi anak-anak satu minggu dapat jatah sekali untuk PTM. Ini uji coba selama 2 bulan. Kemudian mudah-mudahan setelah itu bisa tatap muka dengan normal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.